Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Apa kabarnya? Sehat semua? Yang jelas kita tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk pembelajaran pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oh iya, kita lanjutkan dengan berdoa dulu. Untuk pagi hari ini, kira-kira siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Untuk pagi hari ini, kita melanjutkan tentang materi negara-negara ASEAN yang kemarin. Gimana tentang materi yang kemarin? Ada yang ditanyakan? Ada kesulitan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita belajar tentang pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di ASEAN, yaitu melanjutkan tentang materi yang kemarin tentang negara-negara ASEAN. Apa tujuan kita belajar tentang pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di ASEAN? Tujuannya yaitu setelah melakukan pengamatan interaksi keruangan di negara-negara ASEAN, peserta didik mampu untuk menganalisis pengaruh faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi keruangan. Yang pertama adalah faktor iklim. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara beriklim tropis, dan hanya satu negara yang memiliki iklim tropis dan subtropis, yaitu Myanmar. Iklim tropis menyebabkan dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kedua musim inilah yang berpengaruh terhadap kehidupan penduduk di Asia Tenggara. Tetapi sekarang terjadi perubahan iklim karena pengaruh anomali cuaca, sehingga iklim sulit untuk diprediksi. Hampir sebagian besar negara di dunia mengalami anomali cuaca. Apa toh anomali cuaca itu? Anomali cuaca yaitu ketidaknormalan cuaca atau cuaca tidak menentu. Kenapa terjadi anomali cuaca? Karena perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku manusia yang menyebabkan pemanasan global atau global warming. Kenapa terjadi pemanasan global? Terjadi pemanasan global karena adanya pengaruh gas buang kendaraan, pencemaran udara, efek rumah kaca. Apa dampaknya anomali cuaca? Dampaknya dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, badai, kekeringan, dan kebakaran hutan. Kalau tadi membahas tentang iklim, sekarang kita membahas tentang faktor geologi. Dari segi geologinya, yaitu kondisi tanah dan batuan penyusun. Jika dilihat dari sejarah pembentukan bumi, bahwa benua Asia dan wilayah Asia Tenggara merupakan satu daratan. Tetapi terpisahnya Selat Karimata dan Selat Malaka menandai terlepasnya wilayah Indonesia dan Asia Selatan. Wilayah Asia Tenggara terletak pada pertemuan dua lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Kedua lempeng tersebut saling menujam dan akibatnya muncul gunung api di wilayah dekat tumbukan lempeng. Pergerakan lempeng-lempeng yang saling bertumbukan itulah yang menimbulkan bencana geologis yang disebut gempa. Apabila gempa terjadi di laut berpotensi tinggi, maka akan menyebabkan tsunami. Yang selanjutnya adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Setiap negara-negara anggota ASEAN memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda.
Hampir semua negara ASEAN memiliki potensi bahan tambang, tetapi hanya satu negara yang tidak memiliki bahan tambang, yaitu Singapura, negara yang paling terkecil di Asia Tenggara. Namun demikian, walaupun Singapura tidak memiliki potensi bahan tambang, Singapura menguasai sektor perdagangan dan jasa tingkat dunia. Selain bahan tambang, potensi sumber daya alam di negara-negara ASEAN meliputi agraris, perikanan, dan kehutanan. Ketersediaan sumber daya alam mendorong terjalinnya interaksi antar negara dalam upaya memenuhi kebutuhan penduduk. Selanjutnya adalah pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Teknologi berperan dalam memudahkan kegiatan manusia, yaitu teknologi transportasi dan komunikasi. Untuk menunjang mobilitas penduduk, diperlukan sarana transportasi yang praktis dan nyaman, cepat, contohnya mobil, kereta api listrik, kapal motor, dan pesawat terbang. Perkembangan sarana transportasi juga didukung adanya penunjang seperti jalan, terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. Sedangkan keberadaan telepon seluler memungkinkan komunikasi berlangsung praktis dan mudah. Kalau tadi membahas tentang pengaruh interaksi terhadap komunikasi, sekarang kita membahas tentang pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi. ASEAN sepakat melakukan MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan adanya MEA, menghilangkan hambatan perdagangan antar negara ASEAN, yaitu adanya keringanan tarif, bea dan cukai khususnya dalam bidang ekspor impor. Sehingga wilayah pasar untuk kawasan negara-negara ASEAN semakin luas. Akibat perkembangan sarana transportasi mengubah kondisi suatu wilayah lahan produktif beralih fungsi menjadi fasilitas transportasi. Pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang. Dengan adanya perkembangan dunia industri yang semakin pesat sehingga terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan dianggap sektor industri lebih menjanjikan dibanding dengan sektor pertanian. Dari materi ini, kira-kira masih ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini materi yang saya sampaikan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.